Allah katakan fa'akim wajhaka, luruskan pandanganmu, lidini hanifah, terhadap agama yang lurus, agama yang membawa kepada kebenaran dan kepada keselamatan. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini janji Allah, orang-orang yang senantiasa berjuang keras di jalan Allah, jahadu, berjihad, jihad kan gitu, nggak mungkin jihad berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah semata-mata karena Allah. Sahabat muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami mengajak untuk bergabung bersama kami dalam perjalanan ibadah umrah plus Mesir yang syarat dengan nilai-nilai sejarah keislaman. Insyaallah perjalanan kami akan dilaksanakan pada bulan November tahun 2024. Bersama kami, perjalanan ibadah umrah Anda insyaallah terbimbing, nyaman dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu maulanal azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Taklim As-Sakinah yang baru ya Bu, yaitu Al-Mukarramah Ibu Yeti, namun beliau berhalangan hadir. Juga Ketua Majelis Taklim As-Sakinah yang lama, Al-Mukarramah Ibu Ida Haryati, hadir? Izin. Segenap pengurus Majelis Taklim As-Sakinah yang baru, masih baru banget ya Bu ya, masih hangat, periode 2024 sampai 2029. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa diberikan apa ini? Kesehatan, kemudian juga semangat juang yang tinggi untuk terus mensyiarkan agama Islam lewat program-program di Majelis Taklim tercinta ini. Yang sama-sama kita hormati Ibu RW 029, baru juga, masih wangi kok kalau baru. Al-Mukarramah Ibu, namanya lupa, Ibu Tura Haryati. Kalau Ibu Ida Haryati, ini Ibu Tura Haryati.
Kita doakan beliau juga senantiasa diberikan nikmat sehat dan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu RT di lingkungan RW 29 yang sama-sama kita hormati, pastinya banyak dari RT 1 sampai RT 13. Mudah-mudahan hadir semuanya. Jamaah Majelis Taklim As-Sakinah yang hadir pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan berlimpah barokah dari Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Amin. Tak lupa yang sama-sama kita cintai dan kita sayangi, para ustadzat, para guru-guru di lingkungan RW 29. Berkhusus Ibu Ustadzah Nur Laila. Saya lagi cari nih. Biasanya di sini. Sehat? Alhamdulillah. Dan juga para ustazah-ustazah yang lainnya, mohon maaf tidak disebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa takzim dan mahabbah saya kepada beliau-beliau. Syukur alhamdulillah, pagi hari yang cerah kita bisa hadir duduk bersama di majelis ilmu. Tema kita hari ini adalah bagaimana mensyukuri hari kemerdekaan. Masih dalam nuansa Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Maka saya kasih tema, barusan sudah saya titip ke Bu Umi. Saya di-share ya Bu ya? Sudah. Syukuri kemerdekaan dengan senantiasa menjaga fitrah. Bahwasanya fitrah kita, setiap anak manusia lahir membawa fitrah masing-masing. Masing-masing membawa fitrah, Bu. Tapi fitrahnya sama. Fitrah yang dibawa oleh semua anak manusia saat lahir ke dunia ini sama, yaitu beragama tauhid. Semuanya, semua anak manusia. Dalilnya apa? Quran surat Al-A'raf ayat 172 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an haza ghafilin, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan anak keturunan Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya Allah berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka mereka semua menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami, kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami ini, anak keturunan Adam ini adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan atau Allah. Jadi dari ayat ini kita bisa pahami bahwasanya manusia diciptakan. Manusia, manusia berarti semuanya, semua manusia, Bani Adam, anak keturunannya Nabi Adam alaihis salam. Kalau semuanya, tidak ada pengecualian, baik yang kulitnya putih, yang kulitnya
hitam, yang kulitnya hitam-hitam putih, black white, yang hitam manis, yang saat ini beragama Islam atau non Muslim. Pada awalnya fitrahnya itu adalah membawa agama tauhid. Pada saat dilahirkannya sama semuanya. Apa itu beragama tauhid? Yaitu membawa fitrah untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas, Bu? Jelas? Semua manusia. Sejak kapan sudah ada perjanjian antara anak manusia dengan Sang Khalik Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya kita ini semuanya membawa fitrah untuk mengesahkan Allah? Sejak kapan sudah terjadi itu? Sejak masih berada di dalam rahim. Maka di situ saya tulis, ketika manusia masih dalam rahim, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengambil perjanjian suci atas kesiapan tulusnya para keturunan Adam nih, anak manusia ini, untuk menyembah hanya kepada Allah. Jadi sebelum kita lahir kan masih berada di alam apa? Alam rahim. Kalau udah lahir berarti udah di alam dunia. Itu kita semua sudah berjanji. Ruh manusia ditanya oleh Allah tentang apakah kamu siap mengakui bahwasanya Allah satu-satunya Tuhan yang harus disembah? Maka semuanya menjawab, iya. Kata Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Mereka semua menjawab, para arwah-arwah manusia yang masih dalam rahim menjawab, bala, betul, engkau adalah Tuhanku. Karena kita semua sudah bersaksi di hadapan Allah, maka ketika kita sudah terlahir ke dunia harus pintar menjaga komitmen itu, janji yang sudah kita ucapkan di hadapan Allah. Komitmen kita kepada Allah harus kita jaga. Bahwasanya di dalam Al-Quran kata Allah, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Bagaimana cara menjaganya agar komitmen itu terus ada dalam hidup kita, dalam diri kita? Kata Allah, hadapkanlah wajahmu dengan lurus. Hadapkan wajahmu, sebagaimana ibu sekarang menghadapkan wajah ke depan, semua memandang ke sini. Allah katakan, fa'akim wajhaka, luruskan pandanganmu terhadap apa? Lidini hanifah, terhadap agama yang lurus, agama yang membawa kepada kebenaran dan kepada keselamatan. Inna dina indallahil Islam, agama yang berada di sisi Allah adalah agama Islam. Luruskan wajahmu, hadapkan terus di atas agama Islam, jangan belok kepada yang lainnya. Kalau belok berarti tidak memegang komitmen yang pernah kita ucapkan di saat kita masih berada di dalam arwah, di dalam alam rahim. Paham? Ya. Fa'akim wajhaka. Lalu karena kita lahir membawa fitrah beragama tauhid, hanya mengesahkan Allah,
Tapi pada kenyataannya, pada faktanya, setelah kita berada di alam dunia ini, tidak sedikit gangguannya. Ya, tidak sedikit hal-hal yang menjadikan orang tuh keluar dari fitrahnya, fitrah dasarnya. Kalau dalam hadis kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir pasti dilahirkan dengan membawa fitrahnya. Sama tuh Bu, dengan dalil tadi bahwasanya kita sudah apa? Bersaksi bahwa Allah adalah Tuhanku. Begitu lahir kita bawa fitrah ini. Nabi juga mengatakan begitu, setiap anak dilahirkan membawa fitrah. Masih koma, kata Rasulullah dilanjutkan fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Nanti lingkungan sekitarnya yang akan membentuknya, menjadikannya tetap berada di atas fitrahnya kah, atau justru belok dari fitrahnya. Kata Nabi, fa'abawahu, lingkungan yang pertama yang paling dominan yang dapat nih menjaga fitrah anak atau justru membelokkannya adalah kedua orang tua. Fa'abawahu, ibu dan bapaknya, yang akan menjadikannya tetap berada dalam fitrahnya atau justru menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Berarti sudah keluar tuh dari fitrah asalnya. Bisa aja dia menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi dan lain sebagainya, yang intinya keluar dari fitrah asli atau dasarnya. Jadi pengaruh apa nih? Lingkungan terdekat, yaitu keluarga, dalam hal ini orang tua, sebagai apa? Orang yang sangat berperan mendidik putra putrinya, pertama kali adalah ya orang tuanya. Maka di sini saya tulis hal-hal yang dapat merubah fitrah. Yang pertama adalah faktor nasab atau orang tua. Bersyukur kita terlahir dari orang tua yang muslim. Maka kita sampai saat ini, sampai hari ini, alhamdulillah masih berada di atas fitrah kita. Dan tak pernah berhenti kita berdoa meminta kepada Allah, ya Allah kuatkan, tambahkan iman dan Islam di dalam dada kita. Sebab apa? Sebab banyak sekali nanti faktor-faktor yang bisa merubah fitrah kita nih, fitrah dasar. Jadi tugas kita sekarang adalah menjaganya, karena bersyukur orang tua kita adalah orang-orang yang muslim, maka mereka terus menjaga kefitrahan anak-anaknya. Faktor yang kedua adalah pengaruh apa nih? Iya, pengaruh setan. Kalau bahasa Arabnya setan itu syaiton, sebutnya setan. Di Indonesia kan S dengan E biasa-biasa aja nyebutnya setan. Beda gak tekanannya? Setan dengan syaitan. Setan alas gitu ya. Kalau lagi males, mesti ngaji dulu. Aduh, males banget nih, mager gitu. Tapi buru-buru kita lawan setan alas. Ini masih belum parah ini ngelawannya, Bu. Harusnya dengan bahasa Arab. Setan alas. Supaya kita baca a'udzubillahi minasyaitonir. Besok Rabu tuh ada kegiatan tahsin. Tadi diumumin sama Bu RW, Bu. Hadir kalau nggak ada halangan mah, Bu. Belajar tahsin makharijul huruf. Jadi ketika nyebut setan, setan udah nggak setan lagi. Setan.
Luar biasa, ibu-ibu Asakina emang fasih banget. Sampai ngomong sehari-hari juga tahsinnya diterapkan itu. Jadi setan dan juga hawa nafsu ini seringkali yang menjadi faktor penyebab manusia keluar jauh dari fitrahnya. Allah subhanahu wa rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan dia mampu menahan diri dari keinginan dan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Kita akan dikasih reward, penghargaan setinggi-tingginya Bu oleh Allah, yaitu berupa apa? Al jannatu hiyal ma'wa, tempat tinggal kita nanti adalah surga, dengan catatan kita bisa menahan hawa nafsu kita. Manusia punya keinginan, bukan berarti nggak boleh manusia menuruti keinginannya, tetapi manusia harus pandai mengatur dan mengekang mana keinginan yang baik dan mana keinginan yang tidak baik. Ini kan selalu berperang nih tiap hari ini, perang batin dengan hawa nafsu. Coba perang mulu sama batin. Ini bagaimana mensyukuri hari kemerdekaan menurut Islam? Berpijak dari firman Allah, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Surat apa ya? Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dzikroha ila rabbika muntahaha innama anta mundiru may yakhshaha ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. Surat apa ya? An-Nazi'at. Begitu juga godaan setan, kata Allah, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Al-Hijr ayat 42. Sesungguhnya kata Allah, hambaku kita nih semua, inna ibadi, hambaku semuanya, laisa laka alaihim sultan. Kita ini Bu tidak akan bisa dikuasai oleh setan. Kita nggak mampu Bu diganggu oleh setan, setan nggak mampu ganggu kita. Tapi kata Allah, illa, kecuali manitaba'aka, orang-orang yang senantiasa mengikuti ajakannya setan, minal ghawin, dan mereka itulah orang-orang yang sesat. Jadi kuncinya satu, kalau kita nggak pengen tergoda oleh setan, jangan ikutin ajakannya setan. Gampang ngomongnya mah, gampang banget. Pokoknya udah jangan ikutin, ini setan, ini malaikat, ini setan. Ikutin malaikat, jangan ikutin setan. Tapi yang enak-enak biasanya yang sebelah sini, alias yang diajak oleh itu. Maka tadi tuh perang batin itu, jangan pernah berhenti untuk terus lawan. Walladzina jahadu fina, berjuang keras, terus lawan terus ajakan yang sebelah sini. Walaupun payah, lelah, tapi sejatinya hidup kita memang harus berlelah-lelah, berpayah-payah.
untuk meraih surganya Allah. Kalau nggak pengen payah mah di surga. Kalau di dunia, ibu hamil dulu, ya hamilnya 9 bulan mabok dulu, segala macam, apalagi udah gendut banget itu, tidur udah ribet, celentang susah, miring susah banget, berat banget. Ngelahirinnya juga nyungsang, susah. Udah lahiran anaknya kembar, repot banget, repot beli susunya, repot ngajarinnya. Ini dunia tempatnya berpayah. Maka kalau pengen gak payah di surga, tapi kalau mau masuk surga kan kudu apa dulu? Kudu mati dulu. Bener gak? Masa langsung ke surga gak melewati mati? Gak bisa. Mau masuk surga sekarang? Berarti ibu nggak ngantuk. Kalau ibu ngantuk pasti jawabnya mau. Sekarang mau. Mati sekarang mau. Itu ngantuk tandanya. Ibu jawabnya nggak mau, berarti ibu benar-benar mendengarkan. Artinya apa? Jangan bing. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ini janji Allah, Bu. Orang-orang yang senantiasa berjuang keras di jalan Allah, jahadu, berjihad. Jihad kan berjuang, Bu ya. Jihad kan gitu, nggak mungkin jihad berjuang, berupaya sekuat tenaga di atas jalannya Allah. Salah satunya apa? Menahan, melawan hawa nafsu, berarti berjuang di atas jalannya Allah. Janji Allah apa? Lanahdiyannahum subulana. Niscaya akan kami tuntun jalan mereka ke jalan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah semata-mata karena Allah. Sahabat muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, kami mengajak untuk bergabung bersama kami dalam perjalanan ibadah umrah plus Mesir yang syarat dengan nilai-nilai sejarah keislaman. Insyaallah perjalanan kami akan dilaksanakan pada bulan November tahun 2024. Bersama kami, perjalanan ibadah umrah Anda insyaallah terbimbing, nyaman dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi cara merawat fitrah. Pertama, mengokohkan ketauhidan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dengan cara apa? Yang paling mudah, jangan pernah berhenti meminta, berdoa kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini doa agar ditetapkan iman Islam di dada kita, ketauhidan kita kepada Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, mantapkanlah hatiku untuk tetap berada di atas agamamu. Ya, ini melalui doa kita minta supaya kokoh terus tauhid kita. Dengan kita hadir ke majlis taklim, kita mengkaji ilmu agama, kita belajar Al-Quran, belajar tafsirnya. Ini juga satu cara untuk menguatkan tauhid agama di dalam diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, menguatkan komitmen ubudiyah dengan menjaga konsistensi ibadah dan menegakkannya secara sempurna. Dengan kita istiqomah nih, komitmen istiqomah dalam melaksanakan ibadah kepada Allah,
ditutup dengan jurus langit, doa penting ya. Selain tadi minta dikuatkan iman Islam kita, Rabbana la tuzigh qulubana, ini juga doa bagus Bu ya, ada di sini tulisannya, tapi sebagian mungkin sudah hafal. Minta agar senantiasa hidup kita ini diiringi dengan kebaikan dari Allah yang tak pernah putus sampai akhir hayat sekalipun. Apa doanya? Allahumma aslih li, kalau sendiri. Kalau rame-rame, Allahumma aslih lana dinana allazi hiya ismatu amrina. Kalau di sini untuk sendiri, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li